Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Kang Pranata Official. Kang Pranata hadir untuk menyampaikan informasi, inspirasi, dan aspirasi dari beberapa pihak, guru, pengawas, kepala sekolah, dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED. Beliau kelahiran Bandung tanggal 10 Agustus tahun 1965. Saya bacakan dulu riwayat singkatnya. Beliau adalah lulusan S1 IKIP Negeri Jakarta, jurusan kimia, pendidikan kimia. S2-nya dari Pittsburgh University di utara sana, di Amerika Serikat, dekat-dekat dengan Niagara Falls, kalau nggak salah. S3-nya dari Universitas Pasundan Bandung. Beliau pernah menjabat menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK tahun 2019, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK tahun 2020, dan terakhir menjabat sebagai Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari tahun 2021. Apa kabar Ibu Santi? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Pranata. Alhamdulillah. Jumpa lagi nih. Ya, Iya, jumpa lagi. Udah lama nggak jumpa. Eh, betul. iya, baik. Bu Santi, itu banyak stigma ya, atau pemeo, atau hal-hal yang mustahil, yaitu pendidikan anak usia dini itu termasuk TK kan ya, Betul, taman kanak-kanak. Nah, betul. banyak salah kaprah kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak eh, sekolah-sekolah ya di taman kanak-kanak mengharuskan anak-anak itu belajar calistung, Betul. belajar membaca dan berhitung. Bahkan lulusannya pun di wisuda, pakai toga segala. Itu sebuah fenomena ya, apa namanya, untuk masuk ke SD itu harus PAUD, harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Padahal yang saya tahu kindergarten atau taman kanak-kanak itu tidak ke sana. Tetapi kok di kita ini seperti itu? Pertanyaan saya, mengapa itu terjadi dan mengapa PAUD itu penting? Silakan Bu. Iya, ini senang sekali nih kalau kita bicara PAUD ya. Eh, Iya, Banyak sekali isu sebetulnya yang harus kita apa namanya ya kita bahas ya. Tapi ya tadi terkait dengan apa yang Kang Pranata sudah sampaikan tadi itu, pemirsa mungkin sudah sangat paham ya kalau miskonsepsi ini sudah terjadi sudah lama. Gitu. mengakar ya. Oh, akar betul. Jadi sudah lama sekali. Jadi memang kita harus betul-betul bisa memberikan apa pengertian lah kepada semua pihak itu ya. Ya, Sebetulnya PAUD itu penting itu pentingnya di mana gitu. ya, Nah, pentingnya PAUD ini sebetulnya ya sudah mungkin banyak sudah dikupas ya. Pentingnya PAUD ini karena apa ya dasar fondasi lah gitu ya. Sebagai fondasi untuk membentuk macam-macam ada membentuk karakter gitu, ada membentuk juga yang kita sebutkan sebetulnya masa PAUD ini kan masa emas gitu ya, golden age gitu ya Kang Pranata ya. age, ya, Kalau ya, betul, kalau sering sekali disebut-sebut di dalam dimanapun gitu ya itu golden age. Dan memang betul yang disampaikan tadi bahwa banyak yang pertama salah kaprahnya itu TK itu katanya bukan PAUD, padahal itu PAUD malahan sebetulnya gitu. Dan itu yang sebetulnya yang sedang sekarang kita siap-siapkan untuk dasar-dasar mereka untuk siap ke pendidikan berikutnya gitu. pendidikan dasar ya, SD ya. Oh, pendidikan dasar SD. Makanya yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu tidak perlu calistung dan apa namanya ya calistung itu betul betul sekali. Karena Hmm. memang untuk meletakkan dasar di PAUD itu nggak harus dia bisa calistung gitu. Kesiapan mereka untuk belajar di jenjang berikutnya itu nggak calistung sebetulnya. Sebetulnya justru malah bagaimana bagaimana sebetulnya mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain, menghargai gitu, bagaimana kemudian anak-anak itu siap gitu untuk
bekerja sama dengan orang lain gitu sebetulnya Kang Pranata. Dan Hmm. juga betul sekali bahwa kematangan kognitif atau apa namanya yang diharapkan di dalam SD itu sebetulnya nggak hanya kematangan kognitif aja gitu. Dan yang penting itu betul-betul mereka siap mengikuti nanti kondisi yang berbeda dengan apa yang ada di anak usia dini lah gitu di pendidikan anak usia dini. Hmm. Itu. Dan masih banyak lagi hal yang lain di samping juga kita Ya. juga kalau mereka siap dari mulai PAUD gitu untuk mulai bergabung di dalam persekolahan ya diawali dengan PAUD itu sebetulnya mereka juga siap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan kalau untuk kita semua masyarakat orang tua sebetulnya ini betul-betul investasi jangka panjang ya karena Hmm. fondasi itulah yang kita Hmm. inginkan gitu Kang Pranata. Jadi Baik. betul-betul ini PAUD itu penting, sangat penting. Ya, Itu juga saya sebagai peroleh PAUD fondasi, itu, ya, betul. sebagai Istilah PAUD fondasi itu untuk mengikuti betul, pendidikan di sekolah dasar ya. sekolah Ya. besar. Nah, Tetapi bukan calistung dan bukan calistung ya. Jalistung, betul. Tapi kesiapan mental dan Kesiapan sosial ya. mental sosial, Ya, betul sekali. ya. Baik. Apa kontribusi pengembangan PAUD untuk dalam SDGs? Nah, betul sekali ini sebetulnya kalau kita berbicara kenapa sebetulnya PAUD itu penting, salah satunya. Salah satu juga semua seluruh dunia sebetulnya sudah memahami ya tentunya SDGs dan ini menjadi eh, apa namanya ya rujukan lah gitu tentang SDGs ya Sustainable Development Goals. Ya. Atau kalau kita di Indonesia kan ya tujuan pembangunan berkelanjutan itu di situ ada. Kalau kita lihat betul itu ada tujuan keempat dari SDGs itu pendidikan Dari SDGs berkualitas. ya. Betul, Ya. SDGs. Ya. Dan Ya. itu mungkin sudah dibahas nih di podcast yang sebelumnya nih, Kang Pranata, terkait dengan SDGs untuk PAUD ini sebetulnya merewind lagi gitu ya. Dan di situ Hmm. disebutkan bahwa di target yang tujuan keempat itu ada target yang isinya menjamin bahwa pada tahun 2030, ini berapa tahun lagi nih 2030 nih? Ini kan 5 tahun lagi. iya 5 tahun lagi. Nah, Ya. 5 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Singkat Ini banget itu. singkat banget. Hmm. Apalagi disebutkan di situ bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas nih kata-kata yang berkualitas ini yang perlu mungkin nanti kita juga bahas di podcast Ya. berikutnya ya. Seperti apa gitu. Serta Baik. pendidikan prasekolah sehingga mereka siap untuk di pendidikan dasar. Itu. Baik. Yang Ya. Ya. Sekarang kita bicara berkualitas ya. Dan tentu saja PAUD yang berkualitas dan baik ya. ya, Itu kira-kira itu kan menjadi target SDGs juga ya. betul. Itu kira-kira selama di kita ada kendala nggak itu? Banyak sekali kendalanya. Apa tuh kendalanya? Kendalanya gitu. Apa itu? Selama kita menjalankan apa namanya PAUD yang apalagi kita ingin sebetulnya sudah waktu itu zaman saya masih menjabat itu sudah sebetulnya sudah ada apa namanya peta jalan PAUD berkualitas. Hmm. Tapi belum diresmikan. Nah, di sana disebutkan banyak hal yang memang perlu kita betul-betul tindak lanjuti. Yang paling penting yang dua hal itu Apa tuh? adalah kualitas dan kuantitas gurunya atau Hmm. pendidiknya. Karena Ya. kekurangan guru sebetulnya cukup. Tapi itu Hmm. bukan dari sisi kuantitas cukup, tetapi dari sisi kualitasnya mungkin masih perlu dibenahi lah begitu. Ya. Ya. Nah, yang satu Menurut lagi, undang-undang ya, ya gitu ya. Ya. Gimana yang kedua? iya, Gimana? iya, iya. Yang satu lagi adalah orang tua itu Kang Pranata. Jadi Hmm. di samping gurunya dan orang tuanya juga gitu. Hmm. Sekalipun Hmm. meskipun juga ada lagi yang lain misalnya sarana prasarana, kurikulum dan lain sebagainya. Gitu. Hmm. Hmm. Oke. Tapi dua faktor yang sangat penting untuk pendidikan PAUD yang berkualitas dan baik itu Ya, dua ya. dua Satu orang tua mereka orang di tua rumah. betul, Yang kedua adalah pendidiknya, pendidiknya. gurunya, termasuk Ya, juga tenaga kependidikannya barangkali ya. betul di Ya, dalamnya termasuk. ya. Ya, 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 Kira-kira ya. Karena sarana kualitas guru prasarana PAUD itu ya, ya ya, sarana prasarana ya karena sekalipun sarana prasarana juga ya sebetulnya, tetapi dengan sarana betul, prasarana apa adanya. betul.
Kalau betul. kualitas gurunya bagus kan ya bisa juga pembelajaran kualitas. Untuk alat Ya, peraga kan kalau gurunya betul. berkualitas tentu tidak harus dari pabrik. Iya, Gurunya bisa membuat kan? betul. Alat peraga edukatif, ya Ya, APE atau alat peraga edukatif yang ya, sering digunakan di PAUD ya. itu ya bisa dibuat oleh Oleh gurunya. guru-guru menggunakan Ya, ya, apa namanya bahan-bahan yang ada di sekitarnya. ya. Ya, Bicara kualitas guru, tentu saja itu kan harus sesuai dengan standar yang diatur oleh apa Undang-Undang Guru dan Dosen ya. ya, Ah, betul. ya, gimana kualitas guru-guru PAUD kita sekarang ini? Itu dia. Dulu Ja- waktu ja- Pak, Zaman saya kan begitu apa namanya perlu banyak ditingkatkan kan. Ya, iya, saya sudah 8 tahun yang lalu pensiun dari Direktur Jenderal GTK. Bu Santi baru bulan Januari kemarin ya iya, berhenti jadi Direktur PAUD, guru-guru PAUD ya. Gimana kualitas iya. guru-guru kita, Bu? Ya, nah itu belum selesai. Kalau kita bicara guru PAUD ini sampai dengan kemarin saya Ya. meninggalkan PAUD itu belum selesai. Memang betul Hmm, kualitas guru ini betul-betul sentral ya, penting sekali hmm, di dalam hmm, mewujudkan PAUD hmm, berkualitas. Tapi hmm, memang ya banyak kendala dan juga hambatan gitu yang terjadi hmm, untuk hmm, bagaimana meningkatkan kualitas guru ini gitu. Dan beberapa hal ini yang perlu disampaikan juga bahwa guru hmm. kita sebetulnya cukup banyak, ada 400-an ribu guru PAUD ini. 400.000 empat orang guru ratus PAUD. enam puluh ribu sekian guru 160.000 PAUD. ya. Iya, Ah, tetapi setengahnya baru hmm. yang memiliki S1, Hmm. setengahnya Sedangkan itu. syarat Jadi untuk jadi guru PAUD harus S1 harus S1, khususnya di dan guru TK. ya khususnya Ya, guru TK dan mereka khususnya guru harus punya sertifikat profesi juga. sertifikat profesi, sertifikat profesi pendidik, betul. Ya. Nah, ini juga tantangan ya. Ini sekarang sedang kemarin terakhir kami sudah berdiskusi juga dengan Pak Menteri juga bahwa Hmm. ini yang akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas guru ini untuk menjadi S1. Itu. Ya, itu Ya, itu yang menjadi juga target dari Pak Menteri ya. betul, Nah, betul. ya. Jadi Kalau memang begitu apa sih kualifikasi upaya yang ya kalau ya gitu apa yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Pak Pak Menteri Menteri sekarang ya. ini? Ya. Nggih, nggih. Karena kita kalau melihat kualifikasi yang belum memadai ini, kita juga Hmm. pasti kalau kualifikasinya belum memadai, kita juga mempunyai asumsi bahwa kompetensinya juga masih belum. Karena kualifikasi dengan kompetensi itu kan satu, Beriringan iya, beriringan gitu. seperti mata uang ya. Nah, seperti mata Dua uang. sisi mata uang ya. Iya, iya, iya. Di situ apa yang sudah dilakukan sebetulnya dari tahun 2012 atau mungkin 2010 sudah mulai dikerjakan dan 2012 sudah mulai dilakukan adalah diklat berjenjang untuk peningkatan paling tidak profesional guru itu. Dan ini akan berkaitan dengan S1 nanti karena memang waktu kita sudah pernah punya waktu itu mungkin di zaman Bapak juga masih ada itu Ya, ada peningkatan RPM, kualifikasi ya kan kita ya, bekerja sama RPM dengan betul dengan RPM pengakuan recognition of prior learning. betul ya. Ya, Dulu dikerjasamakan dengan banyak kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. perguruan Kita tinggi. berikan, Ya. ya, kita Hmm. berikan bantuan pendidikan ya dulu ya, Ya. ya Pak. Sekarang masih ada. Sekarang beberapa tahun ini memang belum, tetapi tahun ini sudah mulai dibuka lagi. Oh, Itu. ya. Jadi memang karena Dengan Pak Menteri, Pak Muti ini, iya, program bantuan untuk peningkatan kualifikasi, termasuk iya, juga perubahan, mungkin perubahan RPL ya. betul betul. Jadi Ya, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi iya, untuk melakukan pengakuan terhadap pengalaman pengakuan dan hasil dan belajar PPKHB ya. betul. Dan ini kita sudah bekerja sama dengan dulu kita masih satu satu rumah ya dengan Dijen Dikti ya. Tapi Hmm, sekarang hmm. sudah beda rumah. Tapi waktu satu rumah sudah punya pedoman atau panduan rekognisi pembelajaran lampau yang ditandatangani saya sebetul waktu itu jadi sebagai direktur dan juga direktur apa namanya pembelajaran di Zendikti. Jadi Jadi, sudah ya. punya panduannya untuk bagaimana rekognisi. Nah, kemudian ini terkait dengan diklat berjenjang. Nah, diklat berjenjang yang sudah
dikreasikan oleh direktur-direktur yang sebelumnya itu sudah mendapatkan pengakuan di Dirjen Dikti itu kalau dia sudah ikut di Diklat Berjenjang itu kan jenjangnya mulai dari dasar, lanjut, dan mahir. Jadi 3 Ya, jenjang. Kalau ya. tiga-tiganya sudah diikuti, maka sudah dapat 45 SKS. Oh, Sudah itulah diakui yang disebut dengan recognition of preeminence recognition. Iya. atau PPKHB dalam bahasa Dulu, Permen, iya. ya. Betul. Ya, PPKHB. Tapi PPKB ini juga itu. ada, ya, betul. Jadi di samping diklat berjenjang, ada lagi Hmm, apa namanya aktivitas lain, hmm, rekam-rekam jejak lain yang masih bisa diakui ya, selain ini. ya. Jadi sudah banyak Selain kesempatan lah. selain diklat berjenjang itu ya. Ya, Ya, betul. Itu baik. juga ada Gimana pelat. dengan apresiasi terhadap guru PAUD ini? Iya, apresiasi sudah sering kita lakukan. Setiap tahun ya, Setiap tahun kita lakukan, mulai dari khususnya menjelang Hari Guru ya. iya, iya, beberapa tahun yang lalu menjelang Hari Guru. Dan mungkin ini akan, nampaknya ini Pak Menteri ini akan diberikan tidak hanya di Hari Guru saja apresiasinya. Baik, baik, Itu. baik. Mengapa orang tua itu sangat penting dalam PAUD tadi? Ibu kan bicara orang tua Iya, dan sekolah. iya betul. Nah, tentu karena di sekolah ini yang sebagai orang tuanya adalah guru, tapi sesungguhnya orang tua yang apa Asli, namanya mendampingi aslinya itu yang yang mendampingi banyak waktunya. banyak waktunya di rumah yang Ya. juga nanti akan memberikan dampak lah signifikan juga gitu terhadap perkembangan Hmm, anak secara menyeluruh. Jadi memang harus baik. ada kerjasamanya karena kan orang tua ini yang dicontoh juga di rumah gitu untuk meletakkan dasar karakter yang kuat gitu. Dan juga tentu meningkatkan perkembangan dari anak tersebut tuh. Ya, Mulai banyak hal lah ya, gitu. ya. Sesuai dengan perkembangan anaknya ya. Sesuai dengan perkembangan Ya, anak anak tentunya. PAUD ya. Anak Anak PAUD. usia dini. Ya. Iya, iya, Nah, iya. Bu Di sana. Bu Santi, Yap. ini diskusi kita ini sangat menarik, tetapi Ya. saya ingin membatasi. Nanti mungkin ada part 2, ada part 3 ya. Iya. Tadi di awal saya buka dengan sebuah kejadian di Mm-mm. mana anak-anak PAUD khususnya taman kanak-kanak diajari calistung ya. Mm-mm. Betul. Nah, ini kan tidak terlepas dari peran sekolah ya. Ya, Sehingga dor-doran lah ya. sekolah-sekolah taman kanak-kanak itu mencari apa namanya sebuah cara untuk menggait para orang tua Orang tua, agar betul. menyekolahkan di sekolahnya. Mm-mm. Ya. Kira-kira Ibu sebagai direktur guru PAUD ya dan berikan masyarakat pesan apa yang ingin Ibu sampaikan ke sahabat-sahabat kita para guru-guru PAUD di seluruh Indonesia. Ya. eh ini sebetulnya pesan ini termasuk juga untuk orang tua ya tentunya ya, Kang Ya, Pranata. tentunya kepada orang tua Iya, juga. iya, iya. Jadi orang tua juga kalau seandainya ingin mencari PAUD yang Ya. bagus gitu ya, mungkin Hmm, ini juga bisa menjadi bahan juga. hmm, Nah, pesan penting yang mungkin perlu diperhatikan ya bagi dalam proses pembelajaran tentunya, pembelajaran dan pengasuhan itu yang penting. Karena dari pembelajaran ini nanti guru akan memberikan informasi kepada orang tua dan orang tua akan ya memberikan bimbingan-bimbingan lah. Yang pertama tentu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena ini adalah em, bermain ya, belajar sambil ya, bermain, atau bisa ya, sebaliknya bermain sambil belajar gitu. ya, Ya, ya dulu yang kedua tentu harus membuat satu perencanaan dan juga melaksanakan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan usianya, sesuai dengan lingkungannya gitu, dan juga sesuai dengan perkembangan anak. Ya, banyak hal lah gitu nanti kita bisa lihat karena metode-metode pembelajaran itu kan banyak sekali ya. Yang Pranata ya, ini yang bisa mungkin dicontoh, ditiru hmm, untuk di sekolahnya masing-masing lah, di satuan masing-masing. hmm, hmm, Dan ya, juga banyak hal lagi bisa mengamati dan memahami tentu perkembangan anak. Karena anak ini kan salah satu yang harus apa namanya, harus dilihat perkembangannya adalah termasuk juga bagaimana apakah sudah imunisasi apa belum gitu. Sampai ke situ, sampai di PAUD HI ya, pengembangan anak usia dini yang holistik integratif
apa yang harus Baik, dilakukan gitu. ya. Baik. Pemirsa, demikianlah diskusi kita, bincang-bincang kita ini dengan Ibu Dr. Santi Ambarukmi MMD. Semoga cerita beliau, harapan beliau segera terwujud untuk membuat PAUD itu yang sangat penting, bermakna dan betul sesuai dengan regulasi. Bu Santi, kami Ya, tentu saja sangat terima kasih atas kehadiran Ibu sama. dalam podcast Kang Pranata Official ini. Semoga Ibu tidak kapok Insya Allah nanti bisa dilanjutkan untuk kembali ya. membahas tentang PAUD dari Siap. sisi yang lain. Ya, Ibu Santi ini adalah orang yang menghabiskan waktunya di dunia pendidikan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari lulus dari pendidikan kimia IKIP Negeri Jakarta sampai sekarang. Jabatan beliau adalah terakhir sebagai Direktur Guru Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang sekarang mengabdi menjadi tenaga fungsional sampai nanti akhir tahun 5 tahun ke depan. Semoga Bu Santi sehat selalu, ya, Amin. sehingga bisa menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk pendidikan kita di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar videonya tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.